Bapak Ibu sekalian, pada pekan yang kemarin kita sudah mengkaji, membaca surat Ad-Duha, yaitu surat ke-93, ada 11 ayat dan termasuk surat Makkiyah. Nah, setelah surat Ad-Duha ini, urut-urutannya adalah surat An-Insyirah atau kita kenal dengan surat Alam Nasroh. Biasanya kita gitu. Ya. Ada 8 ayat, pendek sekali, juga penjelasan Ibnu Katsir juga pendek saja ini. Jadi ada yang menyebut Alam Nasroh, ada yang menyebut surat Al-Insyirah. Jadi apa ya sama sebenarnya. Terlihat ya apa ini tulisannya ini, tulisan surat ini nggih. Oh, terkunci semua nggih, pun saya anggap sudah terlihat nggih. Nanti kalau ada yang Terlihat. nggih, kalau tidak terlihat nanti bisa disampaikan. Kita baca saja. Insya Allah Bapak Ibu semuanya telah hafal ini karena sering dibaca dalam sholat-sholat kita. Yang hadir di masjid ada berapa? 10 mungkin. Ya. Yang di Zoom 4 atau 5 ini ya. Ada 5 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Insya Allah sudah hafal semua ya, kita baca artinya. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu yang memberatkan punggungmu dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Rabb-Mu lah hendaknya kamu berharap. Ya. Ini surat pendek, surat Makkiyah di masa-masa awal turunnya Islam di Mekah. Walaupun hanya 8 ayat, tapi sungguh ini sesuatu yang sangat penting sekali, sangat mendasar sekali, sangat berguna sekali bagi kehidupan kita di dunia ini dan insya Allah juga di kehidupan kita di akhirat besok. Kita baca saja ya, penjelasan Ibnu Katsir bagaimana. Allah Ta'ala berfirman, Alam nasrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Maksudnya adalah kami Allah telah menerangi dadamu, yaitu dengan cahaya kami. Dan kami jadikan dadamu lapang, lebar, luas. Jadi maksudnya dilapangkan dadamu itu adalah dada Rasulullah Muhammad SAW itu diberi cahaya. Diberi cahaya oleh Allah. Kemudian dijadikan dada Rasulullah itu lapang, lebar, dan luas. Maksudnya tidak sempit. Kalau dada sempit itu bermakna susah, sedih, dan sebagainya. Orang Jawa juga bilang begitu. Apa itu namanya? Dodoku lagi apa namanya? Sumpek. Nah, gitu. Sumpek artinya susah, berat gitu, ya. Berat gitu. Lebih berat lagi adalah orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Jadi orang yang tidak mendapatkan petunjuk itu hidupnya mesti sumpek, sudahlah. Mesti sumpek, sudahlah, ya. Walaupun mungkin kita tidak menjalani, percayalah begitu.
orang yang tidak mendapatkan petunjuk itu repot, susah. Ya. Susah betul. Di dunia aja sudah susah, apalagi besok di akhirat. Tetapi kok do sugih-sugih mas? Ya, terlihatnya begitu. Ya, terlihatnya begitu. Ibnu Katsir menjelaskan lagi ayat berikutnya. Oh maaf, ini penjelasan pakai ayat yang lain ini. Ya. Surat Al-An'am 125. Barang siapa yang Allah berkehendak untuk memberi petunjuk kepadanya, maka dia akan melapangkan dadanya untuk Islam. Ya. Ini adalah penjelasan ayat dengan menggunakan ayat yang lain. Ya. Maksudnya apa? Ketika Allah memberikan petunjuk, maka manusia itu diberi kemudahan untuk menerima Islam. Ya. Ibnu Katsir menjelaskan, dan sebagaimana Allah telah melapangkan dada beliau, maka Allah pun menjadikan syariatnya demikian lapang dan luas, penuh toleransi dan kemudahan, tidak mengandung kesulitan, beban, dan kesempitan. Ya, jadi ketika Allah memberi petunjuk itu, maka Allah akan melapangkan dada kaum muslimin. Ya, pada ayat ini Rasulullah, ketika kita membacanya, berarti itu ditujukan kepada kaum muslimin. Ya, ketika turun ini kan yang ditujukan Rasulullah. Bukan kami telah melapangkan untukmu dadamu, itu kan Rasulullah yang dituju. Sementara sekarang ketika kita membaca, Rasulullah itu Muhammad SAW itu punya banyak kedudukan. Ya. Kedudukan pertama, dia sebagai hamba Allah. Juga dia sebagai nabi dan rasul. Gitu. Maka sekarang kita itu bukan nabi, bukan rasul, tapi kita itu juga hamba Allah. Gitu. Abdullah. Ya. Orang muslimin, orang yang tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya. Maka ketika ayat ini turun, kemudian kita baca sekarang, ya, maka kita rasa-rasanya itu sama seperti ketika Allah dulu turunkan kepada Rasulullah. Karena memang ini ditujukan tidak hanya untuk Rasulullah, untuk disampaikan kepada seluruh kaum muslimin, untuk seluruh manusia. Maka penjelasan ini pun juga sama, akhirnya sampai kepada kita, kita merasakannya begitu, memaknainya juga begitu, merasakannya begitu. Allah menjelaskan bahwa ya, petunjuk itu ketika diberikan oleh Allah, maka Allah akan melapangkan dada manusia itu, melapangkan dari apa? Dari Islam. Maka orang yang telah lapang dadanya atau mau menerima petunjuk itu, menerima Islam ini, menerima syariat Islam, itu jadi lapang, ringan, tidak berat. Tidak berat, ringan, biasa saja. Orang-orang kafir itu, kalau disuruh untuk melepaskan diri dari minum-minuman keras, itu berat. Berat. Melepaskan diri dari apa? Misalnya yang lain lah. Untuk melepaskan diri dari pornografi, itu berat. Tidak berzina, banyak dari mereka itu yang berat. Tapi bagi kaum muslimin yang telah Allah melapangkan dadanya, memberikan petunjuknya, maka meninggalkan zina itu ya ora angel. Lah ngopo zina? Ya. Ya. Orang minum-minuman keras ya ora apa-apa, ora paten gitu. Jadi mudah saja, ringan saja. Disuruh sholat itu ya orang beriman itu ya mudah saja lah, wudu nganggo klambi nang masjid enteng saja. Nek pas rodok rasa anu ya numpak pit motor, gitu. Mudah saja. Bagi orang munafik, Bapak Ibu sekalian, orang munafik itu wujudnya Islam tapi hatinya kafir, itu sholat subuh itu berat sekali. Maka ketika kita sholat subuh itu berat, itu berarti di dalam diri kita itu ya masih berat menjalankan syariat Islam. Artinya dada kita itu sok seh longgar, sok seh sempit. Petunjuk itu kadang-kadang hadir, kadang-kadang tidak. Itu kira-kira begitu. Jadi iman yang naik turun itu
Itu bisa kita rasakan ketika kita seberapa ringan kita menjalankan perintah Allah itu. Ringan apa berat? Nek ringan berarti insya Allah iman kita naik. Tapi kalau berat berarti iman kita sedang turun. Gitu. Ya, kira-kira begitu. Ini penjelasan Gusti Allah surat Alam Nasroh ini. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Kalau kita nggak baca tafsir, memahami loh, berarti dada Rasulullah ya banget, gitu kan? Kalau hanya baca teksnya ini, membaca terjemahannya, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Wah, berarti Rasulullah dodone gede banget gitu. Ya. Bukan begitu maksudnya. Ya, maksudnya bahwa Allah itu telah menerangi dada Rasulullah dengan cahaya. Itu. Dan begitu juga seluruh kaum muslimin, dadanya itu diberi cahaya sehingga mudah menerima Islam itu. Ringan. Ya. Gitu kira-kira. Okay? Dadane ora sumpek menerima Islam itu, menerima perintah Allah itu ora sumpek. Kadang-kadang kita melihat ada orang ketika dibacakan ayat Al-Quran itu walah, dan sebagainya, ada yang begitu. Ya itu artinya masih berat untuk menerima syariat Islam itu masih berat. Monggo kita lanjutkan lagi. Wa wada'na anka wisrak, ya, dan kami telah menghilangkan daripada bebanmu. Ya. Apa itu? Ya, dalam surat Al-Fatah ayat 2. Supaya Allah memberikan ampunan kepadamu akan dosa yang telah kau perbuat dulu dan yang akan datang. Ini adalah penjelasan Ibnu Katsir. Apa toh? Ya, yang memberatkan itu kita teruskan saja. Ya. Alladzi angqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Al-inqad ini bermakna suara. Lebih dari utama salah mengenai firman ini. Alladzi angqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu, yakni beban yang telah memberatkanmu. Ya. Maksudnya apa ini? Dosa-dosa yang telah lalu. Penjelasannya begitu. Ya. Jadi ini terjemahannya memang apa? Buku terjemahannya ini kadang-kadang ada yang disederhanakan. Nanti kalau kita baca penerbit yang lain itu masih ada penjelasan yang sangat jelas. Ya. Jadi apa? Maksudnya beban ini adalah dosa-dosamu. Dosa-dosamu. Beban ini dosa-dosamu. Maka Ibnu Katsir menjelaskan di sini supaya Allah beri ampunan kepadamu akan dosa yang telah kau perbuat dulu yang akan datang. Dosa-dosa itu bagi orang-orang beriman itu jadi beban. Mungkin bagi orang kafir ora beban malah. Ya. Ada orang yang sudah berzina dengan ratusan orang, ada. Ya. Belum lama saya ketemu orang itu ngaku yange kuwi sekarang udah tua. 1000 luweh dari. Ya. Jadi begitulah orang tidak beriman itu begitu. Ya. Dan itu santai saja. Bayangkan kalau kita orang beriman itu, ya. Persepsi kita terhadap dosa yang kita lakukan itu kadang-kadang dosa cilik ngono kelingan pirang-pirang tahun ora hilang-hilang. Ya. Itu beban dosa itu. Ya. Kira-kira begitu. Sayangnya buku yang satunya kok nggak tak bawa. Saya lupa loh topiknya ini tentang beban. Kira-kira begitulah ya, yang beban itu adalah dosa. Tafsirnya itu dosa-dosa. Saya baca di buku Ibnu Katsir, terjemah Ibnu Katsir yang dengan penerbit yang berbeda. Ada penjelasannya seperti itu, yakni beban yang memberatkanmu. Kita teruskan. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Mujahid mengatakan, aku tidak disebut melainkan disebut bersamaku kesaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah.
Qatadah mengatakan Allah meninggikan sebutan beliau di dunia dan di akhirat. Tidak ada khotib, orang yang mengucapkan syahadat dan juga orang yang mengerjakan sholat, melainkan menyebutkan kesaksiannya, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ya. Jadi ditinggikan sebutan beliau, nama beliau itu maksudnya adalah bahwa nama Rasulullah itu disebut-sebut oleh kaum muslimin wal muslimat sejak dulu sampai besok hari kiamat. Ya. Disebut-sebut. Ya. Ditinggikan namanya. Ya. Dihargai, beliau itu dihargai. Bayangkan dengan sebutan dulu ketika kita pernah membaca ya, tafsir sebelumnya itu misalnya Abu Lahab. Ya. Nama Abu Lahab itu, ya, itu disebut sebagai orang kafir, orang yang jahat, ya, sampai besok. Sementara Rasulullah disebut-sebut karena kebaikannya, karena kemuliaannya, akhlaknya yang mulia. Itu baru di dunia. Besok di akhirat apalagi. Ya. Beliau itu yang paling mulia di akhirat karena beliau orang yang paling takwa. Ya. Tempat dia tempat yang paling baik. Nanti ketika hari kiamat itu dia yang dicari-cari orang karena orang mencari syafaat beliau. Artinya beliau itu, nama beliau itu, yaitu nama Muhammad itu mulia terus di dunia dan di akhirat. Setiap azan dibaca. Setiap sholat dibaca. Orang mau nikah dibaca. Khotib, ya, orang ceramah agama baca. Sehingga kalau disurvei gitu, nama orang yang paling banyak disebut di dunia ini ya nama Rasulullah Muhammad SAW. Saya nyebut Donald Trump itu tak kira ya ora akeh. Ya. Saya nyebut Jokowi itu tak kira ya ora akeh ning Twitter ning ngono ora akeh. Yang paling banyak itu ya nama Rasulullah Muhammad SAW. Setiap hari disebut, kita itu sehari tidak tahu nyebut berapa belas kali atau berapa puluh kali. Kira-kira gitu. Ini apa namanya, syair-syairnya kita lewati aja gitu. Ini syair-syair ini. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ya. Jadi terjemahnya seringkali begitu. Tapi ada juga yang memaknai tidak, menerjemahkan tidak begitu. Ya. Fa inna, maka inna sesungguhnya ma'a. Ya, di situ bukan, di situ adalah ma'a, bersama. Nah, itu. Maka ada yang menerjemahkan karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Allah Ta'ala memberitahukan bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ini Allah ngendika gitu. Ya, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kemudian dia mempertegas berita tersebut. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al-Hasan, dia berkata, Nabi SAW pernah keluar rumah pada suatu hari dalam keadaan senang dan gembira. Beliau juga dalam keadaan tertawa seraya bersabda. Nabi itu ya kayak kita. Ya, kadang-kadang kalau ada sesuatu ya masalah ya sedih. Karena dia manusia biasa. Kalau pas ada sesuatu yang menyenangkan ya bergembira. Gitu. Maka beliau bersabda, berkata, artinya satu kesulitan itu tidak akan pernah mengalahkan dua kemudahan. Satu kesulitan itu tidak akan pernah mengalahkan dua kemudahan, karena bersama kesulitan itu pasti terdapat kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu terdapat kemudahan. Maksudnya apa? Coba kita baca penjelasan Ibnu Katsir. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa kesulitan itu dapat diketahui pada dua keadaan, di mana kalimat dalam bentuk mufrad atau tunggal, sedang kemudahan dalam bentuk nakirah. Tidak ada ketentuannya sehingga bilangannya bertambah banyak.
Oleh karena itu, beliau bersabda, satu kesulitan tidak akan pernah mengalahkan kemudahan. Ya. Ini nek sing mudeng bahasa Arab, ya. Inna ma'al usri yusra. Ya. Usri ini adalah bentuknya tunggal. Yusra ini, ya, yusroin ini itu adalah bentuknya jamak. Karena dua, lebih dari satu. Jadi kesulitannya itu dikatakan oleh Allah itu sebagai satu tunggal, sementara ya, kemudahannya itu ya, kemudahannya itu dalam bentuk jamak. Dalam hadisnya ini yusroin dua. Kalau di sini dalam ayatnya ini bentuknya jamak. Oke, difahami ya? Jadi kesulitannya satu, kemudahannya banyak. Wah, kok iya Thomas, kok ngono Thomas. Coba kita baca lagi. Kalau nggak ada nanti kita jelaskan. Misalnya saja. Maaf ini kaki ini gampang keju sekarang ini. Misalnya, ya. Kita sholat aja lah, sholat ke masjid ya. Sholat ke masjid. Kesulitannya apa sholat ke masjid itu? Ya, meluangkan waktu, ya. Meluangkan waktu 10 menit, 15 menit jalan kaki dari rumah atau naik motor ke sini gitu. Ya, wudu, pakai baju ke sini. Itu kesulitannya itu aja. Ya. Kemudahannya apa? Kemudahannya itu banyak banget. Ya. Apa? Wudu misalnya, ya, itu dosa-dosanya telah diampuni. Badannya jadi bersih. Ya. Dosa-dosa ketika wudu itu larut dalam air itu. Ya. Ketika wudu tangan, itu dosa-dosa dari tangan itu akan larut, hilang bersama dengan airnya. Ketika muka, mata, mulut kena, itu dosa-dosa yang ada di situ juga larut di situ. Kemudian besok di akhirat Bapak Ibu semuanya. Ya. Para sahabat itu sampai-sampai kalau wudhu itu. Ya. Itu kalau wudhu kaki, itu sebenarnya kan cuma sampai polok. Sudah sah, sudah boleh. Tapi para sahabat itu sampai dinaikkan, sampai ke dekat betis gitu airnya. Mengapa? Tangan juga gitu. Harusnya cuma sampai siku sudah cukup. Sahabat-sahabat itu ada sampai kalau wudhu itu, airnya itu sampai ke ketiak. Mengapa? Karena Nabi pernah menceritakan bahwa besok orang-orang yang berwudu itu, ya, tempat tangan dan kaki anggota badan yang kena wudu itu besok itu bercahaya mencorong di surga besok itu. Gambarannya seperti nyebutnya seperti kuda. Pernah lihat kuda Arab itu kakinya putih? Pernah lihat? Pak Prabowo itu punya kuda yang mahal itu salah satu jenis kuda di Arab. Sejak dulu sampai sekarang itu kuda warnanya mungkin hitam atau merah atau coklat, tapi kakinya putih. Gitu. Nah, Rasulullah nyebutnya pakai itu istilahnya. Bahasa Arabnya saya lupa. Artinya besok orang yang berwudu itu, besok di hari akhir di surga itu nanti mencorong tangan dan kaki. Dan mungkin juga anggota badan yang lainnya. Ya. Itu baru wudunya. Baru wudunya. Belum sholatnya. Nanti berangkat. Ya. Kalau setelah wudhu itu baca doa wudhu itu, nanti itu akan mendapat syafaat dari Rasulullah. Kemudian di jalan kaki dari rumah ke masjid, itu setiap langkah kaki kanannya mendapatkan kebaikan. Langkah kaki kirinya diampuni dosa-dosanya. Dan sebagainya dan sebagainya. Itu adalah gambaran. Belum sehatnya. Belum ketemu saudara-saudara yang lainnya. Seneng, stresnya sudah mergo ketemu sedulur-sedulur liyane, tenang hatinya. Ya. Kalau Bapak Ibu tahu orang-orang itu pengen menghilangi stresnya itu macam-macam tingkah pola itu. Ya. Ada yang ke night club, ada yang sembarang ra ukur-ukur itu. Ya.
itu adalah kemudahan-kemudahan di dunia dan di akhirat yang diberikan oleh Allah karena satu kesulitan itu akan mendapatkan lebih banyak kemudahan-kemudahan. Maka Rasulullah ketika keluar dari rumah itu bergembira sekali. Ya. Mengapa? Karena ayat ini. Kesulitannya itu dalam bentuk mufrad atau tunggal, kemudian kemudahannya dalam bentuk jamak, banyak. Ini kalau banyak itu minimal 2. Ya. Ya, gitu kira-kira. Artinya, setiap kita mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup kita itu, ya, apa saja, maka bersama itu kalau kita sabar akan mendapatkan kemudahan-kemudahan, baik di dunia maupun di akhirat. Maka kemarin kajian yang kemarin, ya, Rasulullah itu punya 2 hal mulia. Mengapa? Ketika masih kecil dalam kesulitan, ya, ketika masih miskin itu sabar, ketika sudah dewasa itu kecukupan, kaya, maka beliau bersyukur, maka mendapatkan 2 kemuliaan. Itulah gambarannya seperti itu. Ini petunjuk dari Allah bahwa hidup itu seperti itu. Jadi ketika kita merasakan kesulitan-kesulitan itu, nggak usahlah terlalu galau, nggak usahlah terlalu susah, nggak usahlah terlalu semuanya itu. Dengan kesabaran maka nanti akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Karena bersama kesulitan itu ada kemudahan-kemudahan nantinya. Apalagi ketika kita sedang punya gegayuan, punya cita-cita, punya keinginan. Kadang-kadang mencapainya itu berat, sulit. Kadang-kadang begitu. Tapi setelah tercapai, nanti ada hasilnya. Ada hasilnya. Itu baru di dunia. Baru di dunia. Ya. Ini ada satu syair ini. Tidak jarang musibah itu membuat sempit gerak pemuda. Dan pada sisi Allah jalan keluar diperoleh. Lengkap sudah penderitaan. Dan ketika kepungannya mendominasi kepungan penderitaan itu, maka terbukalah jalan yang sebelumnya dia menduga musibah itu tiada akhir. Yang sudah usia-usia di atas 40-50 itu pasti pernah merasakan hal ini. Di saat terkoso, di saat sedang kesulitan, sedang bingung, kemudian ada jalan keluar. Tiba-tiba jadi mudah gitu saja. Ya. Solusi yang kadang-kadang tidak dibayangkan sebelumnya. Ya. Tiba-tiba jadi mudah gitu saja. Ada solusi keluar. Gitu. Ya. Maka itu kita rasakan sebagai bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ya, gitu kira-kira. Faiza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Rabb-mu lah hendaklah kamu berharap. Ya. Kalau sudah selesai dari suatu urusan, maka sungguh-sungguhlah mengerjakan urusan yang lainnya. Nah, apa penjelasannya? Maksudnya jika engkau telah selesai mengurus berbagai kepentingan dunia dan semua kesibukannya, serta telah memutus semua hubungannya atau jaringannya, maka bersungguh-sungguhlah untuk menjalankan ibadah, serta melangkahlah kepadanya dengan penuh semangat, dengan hati yang kosong lagi tulus, serta niat karena Allah. Ya, itu pengertiannya begitu. Jika telah selesai suatu urusan, itu maksudnya Ibnu Katsir menjelaskannya, kalau kamu sudah ngurusi urusan pekerjaan, urusan keluarga, urusan perdagangan, urusan sekolah, urusan apa saja, maka kalau sudah tiba saatnya itu segeralah. Bersungguh-sungguh kamu itu sholat. Ya, wayai sholat ya, sholat. Dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas. Habis sholat subuh, ya, jam 4 lebih sampai setengah 5.
Nanti jam 5 itu wis ngurus macam-macam. Ya, ngurus dapur, resik-resik, yang kerja ya kerja, yang ada apalah pokoknya. Yang sekolah-sekolah, nek pas sekolah, ini pas lagi dora sekolah. Ya. Nanti pas duhur, itu wis setelah ngurusi tetek bengek urusan dunia itu. Bersungguh-sungguhlah untuk mengurusi sholatnya. Jangan hanya ngurusi dunia tok, uruslah akhiratnya itu. Dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas. Dengan hati kosong lagi tulus, maksudnya kosong dari urusan dunia itu. Fokuslah. Ya, kita itu sholat kan ya jarang fokus. Ya. Fokus dilutok soal. Nyuk, fokus, mulap hilang meneh. Maka disebutkan di sini. Bersungguh-sungguhlah. Ya. Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Maksudnya urusan akhirat. Itu penjelasan Ibnu Katsir begitu. Makna aslinya begitu. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sholat di hadapan makanan. Dan tidak ada pula sholat dalam keadaan menahan buang air kecil dan besar. Kalau sudah dihidangkan makanan, kemudian datang waktu sholat, ya makan dulu. Tidak apa-apa, makan dulu tidak apa-apa. Nah, padahal di rumah tersedia terus sih Pak. Ya repot kalau gitu ya. Ini terutama kalau ada acara-acara biasanya. Kalau implementasi di kita-kita itu ada acara-acara gitu. Sedang makan gitu terus azan gitu. Ya, maka dilanjutkan dulu makannya. Ya, sholatnya nanti bareng-bareng bisa enggak apa-apa. Gitu kira-kira. Nek dindegne sik piye Pak? Yo, enggak tahu ini hadisnya begitu soalnya. Ya. Tidak ada sholat di hadapan makanan. Hadisnya begitu, gimana lagi? Tidak ada sholat dalam keadaan menang buang air kecil atau besar. Ya buang air dulu. Kamar mandi, toilet dulu. Aku telat tidak apa-apa. Ya. Karena hadisnya begitu, gimana lagi? Ya. Hadisnya gitu. Jangan wis kebelet, neng wis komat, terus sholat. Nah itu tidak baik. Yang saya tidak tahu kalau kebelete wis pas sholat. Nah itu tidak tahu. Di hadis ini nggak ada cerita di situ. Kalau saya pernah pengajian itu di MTA itu ya disuruh melanjutkan sholatnya kalau masih tidak mengganggu. Gitu. Wallahu alam. Karena hadisnya tidak ada penjelasan tentang itu. Tapi dimaknai terus ya dibatalkan sih. Dasar di sini ya nggak tahu juga saya. Okay? Ini harus ustadz, harus ulama yang menjelaskan seperti itu. Memang kita itu kebutuhan ulama itu sangat tinggi sekali sebenarnya. Tinggi sekali. Kebutuhan terhadap ulama itu tinggi sekali sebenarnya. Tapi memang mendekati akhir zaman itu ulama itu semakin sulit ditemukan. Ulama yang lurus itu semakin sulit ditemukan. Mestinya ada pengkaderan ulama. Nah, ya. Nah, kalau yang nerangkan kita ini ya sulit. Kayak saya ini bukan ulama. Ya. Ustadz yo sekedar baca gini aja. Yang nggak paham mesti dilewati itu aja. Lah kok bukan ulama kok nerangke Quran Mas. Lah gimana? Kalau nggak ada kajian gini ya kita itu ya sing nerangke sapa gitu. Nggih. Yang bacakan siapa? Ulama itu sekarang makhluk langka sekarang itu. Makhluk langka. Maka kita kaji sebisanya. Yang kita paham kita terima, yang nggak paham ya saya lewati gitu aja. Nggak paham saya, nggak ngerti saya. Gitu. Nah, moga-moga yang pas ada penjelasan yang jelas-jelas, yang paham-paham itu bisa kita amalkan. Saya pernah dikritik orang soalnya. Ketika mulang ini, membacakan ini, Ibnu Katsir dikritik orang. Lu Mas kok sampean ki lagi ajar ngaji kok wis mulang tafsir.
Saya itu nggak mulang tafsir. Saya itu hanya membacakan terjemah. Kalau nggak dibacakan, kita itu nggak baca. Saking galaunya saya, terus saya datang. Saya menemui Ustadz Badru Tamam. Ya, Ustadz Iskarima. Saya sampaikan, Ustadz ini masalah Ustadz. Gimana? Karena kenal, ya, saya kenal, dia juga kenal saya. Saya itu kan bukan ulama, bukan ustadz. Nah, saya itu mulang anak-anak muda setiap malam minggu itu, saya bacakan tafsir, terjemahnya itu saya jelaskan. Kalau saya nggak paham, saya lewati gitu aja. Maka Ustadz Badru Tamam menjawabnya gini, jangankan sampean Thomas, saya, jangan sampean toh Pak, saya saja itu ya begitu. Ya memang bisanya kita begitu itu. Memang harusnya begitu. Mengapa? Ya jadi banyak sekali kita itu mengajarkan agama itu seringkali tanpa referensi gitu. Nah, maka ini kita coba bagaimana kita mengkaji itu ada referensinya ya. Kadang-kadang saya enggak tahu, enggak paham, betul-betul enggak paham ya. Tapi saya kira ini akan lebih baik daripada kita itu tidak pernah membaca tafsir Quran. Karena ada hal yang kita pahami akhirnya. Ayat-ayat ini kalau kita nggak baca tafsir, kita nggak paham maknanya apa gitu, nggak paham. Ya, kayak tadi saya jelaskan, dadanya dilapangkan, maksudnya piye? Kita nggak paham. Ya, kalau cuma dari terjemahan tok itu ya bisa salah. Maka dengan baca tafsir gini, kita bisa tahu penjelasan dari para ulama. Bagaimana memahaminya itu bagaimana. Gitu kira-kira. Oke, kita lanjutkan. Jam 8:15. Dan dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini sahabat Rasulullah. Ini. Jika engkau telah selesai menunaikan berbagai kewajiban, maka bersungguh-sungguhlah untuk melakukan qiyamul lail. Ibnu Katsir menjelaskan itu. Bersungguhlah menjalankan urusan yang lainnya itu apa? Urusan lainnya itu apa? Qiyamul lail. Setelah siang ini ngurusin dunia, ribet gitu. Ya. Ngurusin dunia lah ribet ya. Capek gitu. Agar maghrib bisa lemes gitu kan. Kalau sudah itu semua selesai, ya, maka kalau malam itu kerjakan sholat malam. Itu penjelasan sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud dan fansop wa ila rabbika farghab, dan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Rabbmu-lah hendaklah kamu berharap. Setelah selesai sholat yang kau kerjakan, sedang engkau masih dalam keadaan duduk. Dan jika engkau telah selesai, Ali bin Abi Thalib ya, menjelaskan, dan jika engkau telah selesai, maka bersungguh-sungguhlah. Maksudnya apa? Berdoa. Nah, gitu. Oke, jadi setelah sholat itu berdoa. Bersungguh-sungguhlah berdoa kepada Allah. Gitu kira-kira, Bapak Ibu sekalian. Penjelasan Ibnu Katsir yang ringkas sekali tentang surat Alam Nasroh atau surat Al-Insyirah. Ya. Kita ulang lagi sekilas, ya, agar semakin nyantol ke dalam pikiran dan ke dalam benak kita itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maaf sebentar, saya tunda sebentar. Ini kok ada tulisan chat ini sebentar. Oh bagus nih.
Artinya, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu, yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan ya kepada Rabb mulah hendaklah kamu berharap. Melapangkan dadamu, tadi nopo maknanya? Maknanya adalah Allah memberikan petunjuk, memberikan cahaya ke dalam dada Rasulullah dan kepada dada orang-orang yang beriman. Sehingga dadanya menjadi lapang, lebar, dan luas. Maka menjadikan syariatnya, syariat Islam ini menjadi lapang dan luas, penuh toleransi dan kemudahan. Tidak mengandung kesulitan, beban, dan kesempitan. Jadi syariat itu menjadi luas, mudah, ringan. Tidak diberat-beratkan. Syariat Islam itu tidak berat dan jangan diberat-beratkan. Kalau saya pribadi kan kalau yang ringan pilih yang ringan saya itu. Ya. Karena memang begitu. Sifatnya itu begitu. Ya, tidak harus begitu tapi itu saya pribadi aja ya. Allah telah menghilangkan darimu bebanmu, dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah. Ya. Begitu juga kita. Agar beban-beban kita itu ringan, maka kita minta ampun pada Allah. Apalagi besok di hari akhir. Ya. Masalah utama itu apa? Dosa-dosa besok itu, di hari akhir itu. Sumber masalah itu apa? Dosa-dosa, kemaksiatan yang kita lakukan. Kesalahan-kesalahan pada manusia dan kesalahan-kesalahan kepada Allah. Maka kita mohon ampun pada Allah agar kita itu ringan bebannya. Ya. Maka ada orang yang membunuh misalnya, jadi stres. Ya. Banyak tentara-tentara itu yang kadang-kadang stres karena membunuh orang. Ya. Berperang. Ya. Lagi merasa berdosa gitu. Wah, itu bisa stres. Maka dosa-dosa itu kita diberi solusi oleh Allah apa? Bertaubat, minta ampun kepada Allah. Agar beban-beban itu jadi ringan, jadi hilang. Supaya Allah memberi ampunan kepadamu akan dosa yang telah kau perbuat dulu dan yang akan datang. Ini surat Al-Fat ayat 2. Yang memberatkan punggungmu. Yani memberatkan, beban yang memberatkan. Kemudian kami lihat bagimu sebutan namamu, begitulah. Ya. Kalau orang Indonesia bilang harimau meninggalkan belang, gajah meninggalkan gading, manusia meninggalkan nama. Ya. Yang dikenang dari orang manusia itu namanya. Ya. Maksudnya perilakunya gitu, akan dikenang. Oh, iki mbiyen sing mimpin masjid iki mbiyen sing anu takmire pertamai Pak Mudakir. Itu dikenang kebaikannya, ya. Dikenang sampai sekarang kebaikan-kebaikannya. Biyen ana sing gaene adzan jenenge Mas Indra, dikenang kebaikannya. Ya. Kira-kira gitu. Nah, Rasulullah itu luar biasa, dikenang manusia di dunia dan di akhirat besok. Disebut-sebutkan namanya sangat mulia. Setiap kita sholat, setiap adzan, setiap khotib, ya, setiap apa saja disebutkan nama Rasulullah itu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dibaca dengan berbagai macam ungkapan membaca. Karena sesungguhnya setelah bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sudah atau bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sampai Allah ini mengungkapkan kalimatnya 2 kali. 2 kali. Inna ma'al usri yusra itu sampai 2 kali. Ya. Ini berarti menekankan. Menekankan. Apapun kesulitan-kesulitan itu, bersama kesulitan itu ada kemudahan.
Orang itu hidup jadi berat itu karena apa toh? Karena kesulitan. Orang duwe beras, nggak punya uang, pengen gini nggak punya, pengen gini nggak bisa. Karena apa? Ada kesulitan-kesulitan, ada obstacle, ada hambatan-hambatan, ada penghalang-penghalang. Gitu. Itu yang membuat kita susah, sulit. Ya. Pengen duwe mobil, bekerja terus siang dan malam aku duwe mobil. Paling ora apa ya? Xenia, misalnya gitu, apa Avanza. Itu bekerja bersungguh-sungguh ya. Menghadapi berbagai macam kesulitan. Aku pengen sukses, pengen di perusahaan. Misalnya. Ya, bekerja bersungguh-sungguh. Berbagai macam kesulitan dijalani. Ya, ketika seperti itu ingatlah, fa inna ma'al usri usra. Ya, setelah kesulitan itu ada kemudahan-kemudahan. Salat, poso, rekoso aku anggap poso rekoso tenan. Salat aku, waduh abot tenan. Misalnya gitu. Yakinlah, fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan itu ada kemudahan-kemudahan. Bukan cuma kemudahan, kemudahan-kemudahan. Tadi saya gambarkan wudhu itu rekosone seberapa. Tapi menjalani kesulitan wudhu itu ada kemudahan-kemudahan yang banyak sekali. Enggak cuma satu. Sholat ya begitu, sama saja. Ya. Nanti akan ada kemudahan-kemudahan. Ya. Tidak hanya dalam beribadah, ya, dalam kehidupan apa saja. Bersama kesulitan itu nanti akan ada kemudahan-kemudahan. Misalnya nyambut gawe sesasi, gitu. Rekoso, nyambut gawe rekoso. Ning tak itu seneng nih, wah gue itu gaji. Pas nompo gajine seneng, ya tak? Dikeke bojone ya seneng, gitu kan? Ya, tinggu belanja seneng, gue jajan seneng, kan gitu kan? Ya kan? Wingi ono utang, iso nggo nyaur, seneng, iso nyaur utang seneng. Ada kemudahan-kemudahan. Bersama kesulitan-kesulitan itu ada kemudahan-kemudahan. Ya. Ngopeni anak, wah sulit, ya angel tenan ngopeni anak itu. Wah, susah, mumet gitu. Ngopeni bojo ya susah, mumet, kesel. Wah, gitu. Tapi setelah kesulitan itu nanti ada kemudahan-kemudahan. Ya. Ono senengnya juga. Ya. Dan mudahnya itu tidak cuma satu, banyak. Bisa di dunia, bisa di akhirat. Maka kita sebagai kaum muslimin itu optimis. Optimis. Berusaha tetap untuk gembira, bahagia. Karena apa? Setiap apapun yang kita lakukan, ya, itu ada kemudahan-kemudahannya. Ada yang kita harap-harap, ada yang kita harap-harap. Apa? Surga. Senajan to ning donya ora ndek apa-apa. Ning ana sing diarep-arep. Ya. Saya punya ustadz, punya teman itu ustadz. Saya kelingan, tiba-tiba kok kelingan. Dia menggambarkan begini. Senang mana? Ya, senang mana? Orang yang tidak punya uang dan orang yang punya uang. Nah, kalau statement ini cuma gitu aja, mesti orang berkata, ya seneng wong sing duwe duit no. Gitu. Tapi ceritanya diganti sekarang. Seneng mana? Orang yang punya uang, tapi besok uangnya ini habis karena untuk bayar tagihan di bank. Misalnya. Ya. Dengan orang yang sekarang nggak punya uang, tapi besok akan dapat uang karena dapat warisan misalnya. Atau dapat apa gitu. Ya. Seneng mana kira-kira? Ya.
Dua hal ini loh ya, bukan yang lain-lain. Malam itu kira-kira senang orang yang kaya tapi uangnya besok habis karena harga saham turun misalnya. Ya. Atau orang yang malam ini nggak punya uang tapi besok akan dapat uang. Saya kira malam ini akan lebih senang orang yang nggak punya uang tapi besok akan dapat uang. Ya. Maka orang Islam itu ya, apapun kondisinya mestinya senang. Mengapa? Karena berharap besok setelah mati akan mendapatkan balasan surga. Itu yang membuat orang itu optimis. Kira-kira gitu. Ya. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan kemudahannya jamak. Kesulitannya cuma mufrad tunggal. Maka apabila kamu telah selesai suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lainnya. Apa tadi maknanya? Kalau kita sudah mengerjakan urusan-urusan duniawi ini, bersegeralah mengerjakan ibadah yang lainnya. Dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas. Ibnu Mas'ud menjelaskan, setelah kamu siang itu bekerja untuk duniamu pontang-panting karu-karuan, malam hari itu kerjakan sholat malam. Gitu. Kira-kira gitu. Sungguh berbahagia mereka yang sudah bisa mengerjakan sholat malam. Sing belum ya, engko diwiwiti sholat witir 1 rakaat atau 3 rakaat atau sebelum tidur 2 rakaat. Gitu. Kira-kira gitu. Inna ma'al usri usra. Ya. Faiza farokta fansop. Ya. Setelah kamu mengerjakan suatu urusan itu, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Di closingnya adalah wa ila rabbika farghab, dan kepada Rabbmu lah hendaklah kamu berharap. Berharap. Berharap apa saja. Ketika kamu kesulitan mengerjakannya, berharap muga-muga engkau panene dadi. Ya Allah, jangan paringi panene dadi. Jangan paringi usaha kula niki iso lancar. Jangan paringi anak kula iso napa lah, terserah. Doa berharap kepada Allah. Dan juga berharap untuk diampuni dosa-dosa kita. Diterima amal-amal kita, berharap besok ya Allah dengan paringi kula niku benjing nek pun mati, jangan paringi surga. Berharap ke sana. Ya. Apapun yang kita kerjakan itu kita sandarkan kepada Allah. Itulah akidah. Menyandarkan diri segala sesuatunya kepada Allah itu. Itulah salah satu hal yang ditekankan sekali di Islam fase-fase awal. Bagaimana ayat-ayat Quran ini selalu membuat kita terhubung dengan Allah. Ada koneksi yang tidak cuma 3G atau 4G. Ya. Kita aja pegang HP, koneksi ini pedot ya susah. Waduh, lemot ya wah koneksi ini piye iki wah. Ya wis grubiakan anggar koneksi internet era lancar wis grubiakan, bingung. Ya. Tapi koneksi kita dengan Allah ini mesti kita perhatikan. Hubungan kita dengan Allah itu. Hari demi hari, pagi, siang, sore, malam. Itu yang mesti kita perhatikan itu. Nah, membaca ayat-ayat Allah seperti ini, mengkaji seperti ini, insya Allah bisa mengingatkan kita. Mengingatkan kita tentang kita dengan Allah bagaimana. Allah menghendaki kita itu bagaimana. Quran itu nyuruh apa. Karena Quran itu petunjuk. Ini tadi baru saja kita itu mendapatkan petunjuk dari Allah. Bagaimana cara menjalani hidup. Gitu? Ini adalah cara menjalani hidup. Coba kita baca lagi. Cara menjalani hidup itu apa? Carilah petunjuk agar dadamu lapang. Terimalah petunjuk itu agar beban-bebanmu hilang.
Mintalah kepada Allah agar dosa-dosamu itu diampuni. Itu cara menjalani hidup. Ya. Ketahuilah, hidup itu kesulitan-kesulitan yang ada itu nanti setelah itu, bersama itu ada kemudahan-kemudahannya. Itu petunjuk Allah kepada kita, cara menjalani hidup itu begitu. Menungso, nek kowe lagi susah, lagi menjalani kesulitan, yakinlah bahwa setelah kesulitan itu ada kemudahan-kemudahan. Kalau kamu sudah ngurusin dunia ini semua, kalau sudah selesai, kowe ki ndang salat to. Nek bengi salat malam, kerjakan ibadah-ibadah dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas. Itu adalah petunjuk dari Allah bagaimana saya dan panjenengan semua itu menjalani hidup itu harus bagaimana? Harus seperti itu. Caranya begitu itu, gitu loh. Yang terakhir, hendaknya dalam jalan hidup itu bersandarlah kepada Allah. Berharaplah kepada Allah. Iya karena budu, wa iya kanas ta'in. Hanya kepadamulah ya Allah, kami ini beribadah. Dan hanya kepadamu ya Allah, kami mohon pertolongan. Gitu. Oke, mugi-mugi Allah memberikan kekuatan dan kemudahan bagi kita untuk menjalani hidup. Moga-moga Allah memberikan kita cahaya dalam dada kita. Memberikan kita kemudahan-kemudahan dalam hidup ini. Dalam menjalani segala sesuatunya. Sudah jam 8:30, kita cukupkan saja biar bisa segera istirahat. Ya. Insya Allah nanti Allah mengizinkan pekan depan kita mengkaji surat Al-Asr. Al-Asr itu Wal Asr itu ya. Wal Asr itu ya. Insya Allah cuma 3 ayat tapi besok itu. Oke, demikian. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun kerawuhan Bapak Ibu semuanya, baik yang hadir di masjid maupun yang secara online. Kita tutup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun iki Pak Widarto, Pak Agus, matur nuwun Pak Agus, Bu Nuning, Mbak Ririn hadir juga nggih. Monggo kita tutup nggih saya.